Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Penghasilan kalau semenjak corona terus terang menurun. Iya, menurunnya karena saya kan konveksi berdagang gitu kan. Yang belanja jadi yang biasanya belanja nggak belanja gitu. Nggak belanja, jadi otomatis nggak ada yang belanja, jadi nggak ada masukan gitu. Penghasilan sih omsetnya ya lumayan. Sekarang semenjak corona itu drastis turunnya, Mbak. Bisa saya bilang hampir lebih dari 50%. Bisa dibilang sekarang hanya bisa buat makan aja. Itu udah syukur aja sekarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 24,79 juta orang miskin di Indonesia pada September 2019. Angka ini setara 9,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan per Agustus 2019, ada 7,05 juta pengangguran atau 5,28% dari angkatan kerja di Indonesia sebanyak 133,56 juta orang. Ekonom menghitung minimal setengah dari jumlah pengangguran akibat COVID-19 akan menambah jumlah penduduk miskin. Untungnya, masalah ini hanya sementara, karena secara fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya sangat baik. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi naik menjadi 11%. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa kuat anggaran negara untuk menghadapi lonjakan pengangguran dan kemiskinan? Mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, per September 2019 ada sekitar 24,79 juta jiwa warga miskin di Indonesia. Tapi serangan pandemi corona bisa semakin menambah jumlah ini secara signifikan. Stimulus 405 triliun rupiah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meredam pandemi. Diharapkan tak semakin memperdalam jurang kemiskinan di Indonesia. Putri Oktaviani, Dian Merdeka, Kompas TV, Jakarta. Saya juga heran kenapa generasi muda ternyata sangat antusias sekali untuk mencoba mendengarkan apa yang akan kita diskusikan bersama tentang tema yang diambil oleh ketua panitia, yaitu strategi generasi muda menghadapi dampak COVID. Jadi memang awalnya pemikiran ini hanya bahan diskusi ketika kita mengadakan perkuliahan tatap muka. Tapi kemudian berkembang bagaimana kalau kita mencoba untuk kita sharekan juga atas segala diskusi yang kita bicarakan pada saat kuliah ini. Hingga kemudian berkembang dan ternyata banyak generasi muda yang juga ternyata sangat piawai, termasuk Bu Isna ini, saya salut masih muda dan dia berani gigih ke Belanda, dan Bu Fani yang dari Papua juga. Tentunya mereka akan, beliau-beliau ini akan lebih karena sebagai mewakili sekaligus mewakili generasi muda. Next. Lanjutnya untuk PPT mungkin bisa di-sharekan PPT yang dari saya untuk panitia. Sudah Bu. Sudah ya, oke. Di tempat tampilan saya tidak muncul ya. Bentar, di tampilan saya sebentar. Belum muncul ya. Bentar. Tampilan saya belum muncul PPT-nya. Oke, bentar.
ya. Mungkin bisa dilihatkan. Next, berikutnya. Next. Ya, jadi saya berangkat dari pemikiran bahwa update yang terbaru saya baca dari Kompas bahwa pandemi ini belum berakhir. Bahkan sampai berita pada Rabu tanggal 17 bulan 6 kemarin ada 431 pun yang positif. Bahkan di Indonesia pun dengan sekian korban yang meninggal menunjukkan suatu kondisi yang sebenarnya kita tidak boleh santai. Jadi kalau kita melihat data yang ada, next kita lihat tampilan yang berikutnya mungkin. Next. Halo? Ya, jadi kita melihat bahwa COVID ini ternyata sebenarnya kita tidak bisa dikatakan situasinya yang masih aman, tidak. Karena apapun kondisi itu saling berkejar-mengejar antara kasus yang sudah terkonfirmasi dengan kasus kesembuhan. Jadi artinya saya tidak bicara tentang bagaimana posisi yang meninggal ya, artinya kalau yang sudah meninggal artinya kita sudah tidak bisa mengangkat lagi, tapi di sini selalu angka terkonfirmasi. Ada data yang menunjukkan bahwa tidak bisa disepelekan kasus COVID ini. Next, berikutnya. Ini agak cepat ya, mungkin karena waktunya sangat singkat. Dan di sini menunjukkan bahwa posisi Indonesia juga memasuki posisi yang dianggap menjadi ranking yang tinggi untuk kawasan Asia. Dengan jumlah data yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam korban pandemi COVID ini, ternyata memang menjadi pemikiran kita bersama. Langkah apa yang kita lakukan? Ini menunjukkan data-data sekilas mengenai bagaimana kita tidak bisa untuk leluasa kita untuk mengatakan bahwa kita santai saja, enggak apa-apa. Artinya pemerintah juga sudah membuka kelonggaran. Bukan berarti ini kelonggaran itu membuat kita tidak waspada. Intinya begitu. Jadi data ini mendukung secara valid mengatakan bahwa kita bukan di posisi aman. Next, berikutnya. Next. Kalau kita bicara mengenai jumlah angka kesehatan, jumlah angka dampak ODP, kemudian dampak sebelumnya tadi dampak sebelum next ini, sebelum slide yang satu, itu diiringi juga dengan kondisi tingkat ekonomi yang menjadi ekonomi juga membawa ke dampak kepada persoalan ekonomi. Next, sebelumnya tadi ada beberapa personel data yang menunjukkan bahwa di situ bahwa lahan posisi industri, posisi perekonomian di bidang pertanian, posisi di bidang agrobisnis semua menjadi terkendala juga karena berdampaknya. Dagangan, konstruksi ini menjadi efek samping dari ketika kita menjadi angka COVID tinggi membawa dampak ikutan kepada persoalan ekonomi. Bahkan ketika kita melihat dampak dari adanya lockdown sebelum ditetapkan new normal, serentak, termasuk tadi di omong-omongan saya dengan Ibu Fani dari Papua tadi mengatakan bahkan belum ada perintah untuk melakukan penutupan, tapi sudah terjadi bagaimana pelakuan PSBB itu dilakukan karena memang informasi yang masuk ke data. Sehingga kalau kita melihat dari kondisi bulan Maret, April, Mei itu tentunya bahwa kita bicara masalah tingkat kenaikan daripada COVID, tetapi membawa dampak juga kepada aspek ekonomi. Next, berikutnya. Sehingga tentunya kalau ini pun terus berlangsung membawa satu risiko. Dari konsep luar negeri juga mengatakan bahwa IMF sudah memprediksi bahwa ekonomi kita dalam kondisi global ini sudah terdapat suatu penurunan hingga 3%. Bahkan ada penelitian di Universitas Johns Hopkins mengatakan bahwa negara-negara kasus terbanyak pun itu membawa dampak juga yang luar biasa. Karena kalau persoalan ini bukan hanya persoalan Indonesia, tapi juga menjadi persoalan dunia. Bahkan Amerika, Brasil,
Rusia, bahkan India yang juga dianggap sebagai jumlah penduduk terpadat juga, itu juga membawa satu efek yang luar biasa dalam soal ekonomi. Sedangkan kalau kita bicara Indonesia, tentunya tadi kita bicara COVID, tentunya bergandengan dengan bicara masa ekonomi. Ada pekerja sekian ribu dirumahkan, sekian ribu pekerja formal dirumahkan, pekerja informal juga terdampak, tukang sepatu, tukang cilok, Gojek, semuanya banyak yang mengeluhkan dengan kondisi seperti ini. Bahkan rencana yang punya planning untuk melakukan pelatihan, magang, dan mungkin data itu akan dilengkapi nanti oleh narasumber yang lain yang kebetulan bukan artinya yang mereka bidang langsung di bidangnya, akan memberikan satu gambaran. Saya mencoba menggambarkan bahwa dampak ini tidak hanya dampak kesehatan yang tadi tidak dianggap sesuatu yang sepele, tapi juga dianggap dampak ekonomi yang membawa suatu keresahan sendiri. Next, berikutnya. Next. Tetapi kondisi ini kadang tidak diiringi dengan sesuatu yang kadang kita pun juga menemukan satu kondisi yang kadang menjadi sesuatu yang dilematis ketika mungkin kita melihat media ada satu kontradiktif, apa sebenarnya langkah-langkah yang tepat. Masih kita menemukan juga antara konflik, ada pernyataan kontradiktif antara satu dengan politik, satu dengan yang lain. Bahkan kemarin terakhir saya baca di YouTube, bagaimana Jokowi mencoba melihat ada satu kondisi, contohnya di Jawa Timur sendiri ada kategorikan zona merah. Dan ini ada sekian 7% bahwa warga itu juga, karena menganggap, apakah ini kita anggap yang masih hal yang biasa saja, tidak takut, karena terkena mungkin tidak takut misalkan, atau memang menganggap yaudah kita anggap normal saja di situasi normal seperti ini. Maka kita seharusnya bisa mencoba selaku generasi muda mencoba apakah kita melihat dengan jumlah angka yang menaik, sedangkan dampak ekonomi juga membawa ikutan, apakah kita tidak berpikir kembali kepada persoalan. Saya selalu mengilustrasikan kepada rekan-rekan mahasiswa apa yang harus kita lakukan. Kita anggap ini bukan sesuatu yang kita anggap sesuatu yang mudah. Anggaplah pola pemikiran kita. Saya selalu mencoba kepada rekan-rekan mahasiswa, bahkan mungkin ini pemikiran dari kami, bahwa mencoba bahwa kita itu dalam situasi perang terhadap pandemi. Sehingga kalau perang, itu saya mencoba menggambarkan bahwa kita itu suatu saat akan kena peluru. Kalau negara dalam kondisi perang, kita akan melihat bahwa suatu saat kita juga akan terkena peluru itu. Karena tadi kan persoalan data dan persoalan ekonomi yang cukup tinggi yang nggak bisa. Jadi antara dua sisi, bagaimana kita pilih mana? Kita tetap berangkat karena persoalan ekonomi, atau kita berangkat dengan posisi karena kita tidak berangkat karena kesehatan. Jadi dua hal ini yang selalu menjadi dilema. Tapi saya mencoba itu harus kita hadapi, karena kita sudah masuk kepada bahwa kita sekarang ada posisi perang, berarti kita harus siap ketika kita berada di luar, itu bisa terkena peluru. Tapi kalau kita mencoba, kita menggunakan mantel, kita menggunakan topi, kita menggunakan ini, kemungkinan tidak. Kita ikhtiar untuk mencoba bagaimana agar peluru itu tidak masuk ke kita. Karena kita harus berjalan, karena new normal dibuka. Agar kita tidak selalu ekonomi itu terpuruk tadi, tidak banyak PHK. Inilah pemikiran awal, mindset yang kita coba untuk sabukakan kepada generasi muda untuk kita. Kita harus maju dengan kondisi yang memang dalam situasi perang terhadap ekonomi maupun terhadap kesehatan. Dampak daripada ekonomi dan dampak terhadap kesehatan. Next. Saya mencoba untuk berpikir, gimana ya kalau saya pemikiran seperti itu, bagaimana konsep negara-negara lain? Ternyata negara lain pun saya baca, saya coba melihat di Jerman juga mereka lebih cepat ketika memikir pemikiran tersebut. Mereka pertama adalah percaya dengan data yang ada.
sama dengan kayak katakan tadi, jumlah berapa yang naik, berapa jumlah dampak ekonomi yang ada. Artinya kita bicara kepada data, percaya kepada penemuan sains, kemudian langkah yang cepat, apa yang harus dilakukan, dan tentunya memanfaatkan teknologi. Itu ketika saya mencoba melihat di contoh-contoh beberapa negara. Indonesia menjadi persoalan kan, karena kita awal-awal saya banyak di-share katakanlah, oh ternyata kita enggak, karena kita banyak makan jamu, ternyata kita itu sudah biasa, ternyata kita bergelut dengan lumpur, dengan ini, kita nggak ada efek. Sehingga banyak program seperti itu awal-awal saya bicara. Kemudian Hong Kong kita melihat bahwa di mana kita langsung saat itu melakukan suatu tindakan dalam minggu pertama kita lakukan pelarangan pelanggaran, ada alokasi yang semua home industry dicoba untuk buat masker untuk mencukupi kebutuhan. Bagaimana diproduksi, digalakkan kampanye-kampanye yang dilakukan. Kemudian bagaimana ditekan angka informasi, karena begitu saya masih ingat awal-awal 3 bulan yang lalu, begitu banyaknya informasi mengenai ini, komentar itu mengenai informasi. Apakah itu hoax, apakah itu informasi yang benar, pokoknya semua masuk. Dan kita dicekam ketakutan saat itu. Itu kondisi. Sehingga ini saya mencoba membandingkan beberapa negara dibandingkan dengan kita ketika kita bicara awal. Next, ya. Next. Nah, kita kemudian melihat Indonesia setelah berjalannya kemudian waktu, kemudian kita mencoba menegakkan dengan Undang-Undang Kesehatan, dengan Undang-Undang Nomor 4, Undang-Undang Nomor 7 tentang karantina kesehatan. Bahkan kemudian terakhir itu bagaimana payung hukum. Sebagai orang hukum, payung hukum mencoba untuk melakukan suatu tahap-tahapan bagaimana kita bisa mengantisipasi situasi COVID ini. Dengan legalitas yang dilakukan oleh pemerintah mencoba melakukan seperti itu. Artinya sebenarnya sudah diupayakan bagaimana konsep persoalan ekonomi dan persoalan kesehatan itu berjalan dengan tentunya landasan hukum yang dilakukan. Bahkan kemudian terakhir ada di halo next, ini cepat ya, next, berikutnya agak cepat ya, maka terakhir adalah dengan peraturan-peraturan itu, maka terakhir adalah dengan suatu konsep kenormalan baru di mana ada satu pola yang dibuat benar-benar oke lah, sekarang kita hadapi bersama. Saya katakan tadi, kita melangkah lagi, kita awali sedikit-sedikit karena nggak bisa kita mati karena kelaparan, tapi kita juga nggak bisa bagaimana kalau negara ini sampai terjadi karena angka COVID-nya tinggi, karena salah persepsi, salah mindset ketika kita membaca yang dimaksud dengan normal tadi, new normal tadi. Akhirnya kita mencoba untuk melakukan next, berikutnya. Next. Ya, dasar hukum kemudian diikuti dengan new normal, diikuti dengan di mana bahwa dengan peraturan Menkes nomor 017 tahun 2020 mengatakan maka ada panduan. Ini semakin mencoba, walaupun ini menjadi debatable bagaimana karena tidak ada sanksi, tidak ada pastian. Mungkin sanksi bisa dikatakan kalau disebutkan bahwa ketika kita melakukan pelanggaran itu, maka izin usaha akan dicabut. Suatu perusahaan, suatu instansi yang tidak menggunakan protokoler, artinya ini sebagai satu ikutan ketika sebenarnya dari pemerintah mencoba untuk bisa berjalan semuanya, tapi dengan standar yang ketat ketika kesehatan. Sesuatu yang bisa dilakukan dengan daring masih bisa, dilakukan dengan piket bisa, ataupun pembatasan pasti ada suatu gerakan strategi bagaimana kita sebenarnya ketika mencoba mematuhi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya diaplikasikan atau dipresentasikan dengan standar-standar aturan kesehatan. Karena standar kesehatan itu pasti bagaimana kalau pabrik yang jumlahnya sekian tentunya dibatasi dengan katakanlah. Kalau di pertanian mungkin tidak ada problem karena nggak mungkin petani itu berkerumun, paling petani. Kalau mungkin pasar pasti harus ada standarnya juga bagaimana. Artinya standar protokol kesehatan ini dilakukan dengan dasar hukum yang ada sebenarnya itu sebagai bentuk. Ketika standar hukum sanksi itu diikuti sebenarnya adalah bentuk ikutan di mana pemerintah ingin betul-betul memikirkan nasib itu. Tetapi tentunya pemahaman itu tidak bisa dibaca semua pihak. Nah, dianggap penyekatan, dianggap sesuatu yang berlebihan. Next berikutnya. Ya, saya tidak akan bergeser ke situ. Saya mencoba kembali. Nah, dari surat edaran termasuk ini bentuk bagaimana apabila kita melanggar tentunya ada pembatalan kepada konsep di mana akan perusahaan itu akan mendapatkan sanksi bahkan kalau perlu dicabut. Next berikutnya.
Artinya ini satu bentuk Budi, dari mohon maaf sudah 15 menit ini. Oke, terakhir. Jadi Ya. saya mungkin next slide yang terakhir karena slide yang terakhir mungkin 5 menit. Jadi prinsipnya artinya kita kembali kepada persoalan generasi muda. Berikutnya next mungkin bisa dilihat generasi muda. Ya. Jadi kenapa saya menekankan kepada konsep generasi muda adalah ketika kita bicara bangsa ini, negara Indonesia merdeka juga karena peran generasi muda. Founding father kita bisa merdeka, kita ada Sumpah Pemuda, kita ada negara kita ini bisa merdeka dari penjajahan, itu adalah faktor generasi muda. Nah, ini yang kenapa kita mencoba bagaimana strategi generasi muda itu kita akan menghadapi. Tentunya kita itu adalah menghadapi kondisi perang. Kalau kita mencoba kondisi perang, ada kita beberapa data-data yang kita gunakan, atau gunakan wilayah-wilayah mana yang bisa kita upayakan. Kalau kita sebagai bangsa dengan potensi yang kita miliki, dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki, kita bisa memaksimalkan kondisi itu. Artinya kita mencoba bagaimana dengan informasi teknologi yang ada, dengan kepemilikan sumber daya alam yang kita miliki. Karena persoalan ini bukan persoalan kita bangsa Indonesia, tapi persoalan dunia. Kalau kita pun, saya mengibaratkan sebuah keluarga, ketika dalam kondisi pandemik seperti ini, pasti yang dipikirkan apa? Keluarga kecil kita kan yang selamat kan? Artinya kita kecukupan tuh kebutuhan pangan kita kan juga untuk kita sendiri dulu. Sebelum kita ekspor, sebelum kita bicara keluar, sebelum kita jual keluar. Berarti kita keluarga kita sehat dulu. Kesempatan kalau begitu bagaimana? Ya kita buat sendiri semua apa yang kita miliki, kita mau bertanam, maka muncullah situs-situs bagaimana berkebun di tengah kota, kita berkreativitas, membuat suatu produksi dan sebagainya. Dan itu saya lakukan, saya coba selalu diskusi dengan beberapa mahasiswa saya, itu mencoba, dan mereka mencoba untuk melatih kondisi itu. Karena kita nggak berpikir, nah itu nggak ada ruginya kok kalau pandemi itu nanti bisa ditemukan vaksin, kita nggak ada persoalan dan nggak ada ruginya daripada kita nonton YouTuber misalkan, kan lebih baik kita mencoba untuk kembali kepada kemandirian kita. Karena dengan potensi yang ada, dan gunakanlah waktu IT teknologi itu untuk ya jejaring kita. Artinya apa? Saya mencoba menggugah kepada generasi muda ini adalah satu bentuk solidaritas global kita bersama-sama menghadapi ini. Ayo kita maju perang, tetapi kita tidak terkena peluru di setiap area. Saya pikir itu. Ya, itu nanti bisa kita diskusikan lagi nanti karena waktu ya. Jadi nanti bisa kita diskusikan di saat berdiskusi. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa dipersilakan Ibu Isnawati Hidayah untuk menyampaikan materinya. Iya. Oke, terima kasih untuk moderator. Sembari menyiapkan PowerPoint-nya ya. Perkenalkan, tadi sudah disebutkan mungkin ya, rotasi Institute for Rural Development and Sustainability. Di sini kita akan mencoba untuk sharing bagaimana sih sebenarnya respon pemuda di tengah pandemi ini, seperti itu. Karena ini sangat menarik ya teman-teman semua dan Bapak Ibu semuanya. Outline hari ini adalah pertama saya akan perkenalan, kedua adalah pemaparan status quo yang ada pada saat ini, dan selanjutnya adalah apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para pemuda di Indonesia khususnya. Selanjutnya, oke, jadi ini adalah tren kasus, ini per tanggal bisa dilihat itu beberapa hari kemarin, kasus di Indonesia sudah mencapai 49.000, itu merupakan angka yang cukup gimana ya, trennya naik terus ya untuk setiap harinya, dan itu merupakan salah satu hal yang juga harus menjadi concern kita terutama untuk generasi muda di Indonesia, dan kita harus tahu bagaimana untuk merespons situasi kita saat ini. Selanjutnya,
Oke, jadi sebelum kita membahas pada topik intinya, kita tahu dulu sih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan remaja atau orang muda ini. Itu adalah menurut WHO, kalau definisi kan macam-macam, ada yang BKKBN punya definisi sendiri, WHO punya sendiri, UNICEF ada sendiri, tapi di sini untuk dari WHO khususnya, remaja atau pemuda itu adalah orang yang berumur kisaran pada usia 15 sampai dengan 24 tahun. Jadi kalau di Indonesia mungkin ini usia sekitar SMP sampai dengan kuliah S1 seperti itu. Untuk orang kebanyakan orang seperti itu, atau mungkin baik mereka yang mengambil kuliah atau tidak, tapi yang usianya 24 tahun itu masuk dalam kategori youth ini, begitu. Dan Indonesia punya potensi yang sangat besar karena pemuda di Indonesia itu jumlahnya juga banyak, sehingga menjadi peluang negara kita memberdayakannya untuk melakukan suatu aksi di mana selanjutnya ya. Oke, untuk pertama kali kita harus tahu dulu WHO maupun UNICEF dan lembaga-lembaga PBB mereka selalu merilis yang namanya situational report atau laporan situasi mengenai bagaimana pemuda kita merespon tentang adanya pandemi, begitu. Untuk itu saya akan membahas secara sekilas ya untuk tahu gambarannya sebenarnya bagaimana sih kondisi kita, terutama yang usia remaja ini atau usia muda ini dalam konteks kehidupan ekonominya, begitu. Untuk yang pertama berdasarkan ILO atau International Labour Organization tahun 2020, datanya menunjukkan bahwa saat ini orang di usia remaja atau pemuda mereka itu memiliki jumlah pengangguran 3 kali lipat lebih tinggi daripada orang dewasa. Dan 126 juta orang muda itu berada pada tahap sangat miskin atau menengah ke bawah seperti itu. Jadi menengah ke bawah atau sangat miskin. Jadi kita tahu sendiri kondisinya seperti apa. Karena mereka masih pada tahap perintis, mereka masih pada tahap ingin memulai suatu usaha, memulai masuk ke dunia kerja, maka dari itu kondisi mereka masih dalam extreme and moderate poverty dalam konteks seluruh dunia, begitu. Selanjutnya, oke. Selain itu juga menurut ILO juga kita tahu bahwa 77% orang muda itu bekerja di sektor informal. Maksudnya itu sektor informal banyak sekali, ada yang mungkin mereka berwirausaha atau mereka mungkin melakukan merintis suatu startup dan lain sebagainya. Jadi mereka bekerja di bidang informal itu sekitar 77%. Dan kondisi untuk pemuda perempuan itu bahkan lebih buruk daripada orang pemuda dengan gender laki-laki. Jadi ini ada perbedaan menurut data dari ILO. Selanjutnya, selanjutnya untuk pendidikan sendiri, karena orang muda itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya konteks pendidikan. Saat ini ada 191 negara yang sudah mengimplementasikan penutupan akses sekolah, baik secara lokal maupun secara nasional. Maksudnya adalah pemerintah pusat melarang untuk dibukanya sekolah atau kegiatan pembelajaran secara tatap muka, baik secara peraturannya itu secara nasional maupun pada daerah-daerah tertentu. Itu sudah banyak, yaitu ada 191 negara yang mengimplementasikan kebijakan itu. Selanjutnya, ini bisa kita lihat, ini adalah petanya bagaimana penutupan kegiatan pembelajaran tatap muka per 20 April tahun 2020. Kita tahu bahwa dari data tersebut bisa dilihat, ya, ini ada 91% orang yang masuk sekolah, di mana 1,5 jutanya itu adalah tidak bisa pergi ke sekolah. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh setiap pemimpin pemerintahan di negara tersebut untuk mengurangi interaksi masyarakat atau interaksi siswa di sekolah dan preventif
untuk menjadi langkah pencegahan penyebaran jumlah kasus yang ada. Jadi itulah kita tahu cukup masif ya, hampir di semua negara melakukan kebijakan ini. Selanjutnya, oke, kalau dilihat memang ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, di rumah, atau teman-teman mahasiswa juga pasti banyak sekali yang melakukan kegiatan sekarang berdasarkan online, ada meeting online, kuliah online, bahkan tugas secara online, dan itu ternyata berdampak pada psikologis atau berdampak pada bagaimana kehidupan sosial dari pemuda tersebut. Menurut penelitian dari LI tahun 2020, itu menyebabkan yang namanya stres untuk orang usia muda, dan itu mempengaruhi mental health mereka. Jadi sangat problematik ya rekan-rekan semuanya. Untuk yang pertama berdampak pada kehidupan ekonomi, dan yang ketiga bahkan berdampak pada yang namanya Oke, next. Oke, itu tadi untuk konteks secara dunia atau secara global. Sekarang kita masuk ke konteks aktual di Indonesia sendiri. Ternyata menurut data dari BPS tahun 2020 ada 6,88 juta pengangguran pada tahun ini. Jadi kita tahu bahwa itu angka yang besar sekali, di mana itu berarti adalah kalau konteks tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Ibu Budi, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, dan itu memang seperti itu faktanya. Banyak sekali para pekerja atau karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan selanjutnya adalah untuk angkatan kerjanya pun berkurang 0,15% pada tahun 2020 ini, itu menurut data dari BPS. Dan untuk yang ketiga adalah menurut proyeksi atau outlook dari Bappenas tahun 2020, ada peningkatan kemiskinan di Indonesia pada kisaran angka 9,7 sampai dengan 10,2%. Kalau kita artikan secara umum atau secara dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, kondisi ekonomi kita saat ini mengalami situasi yang semakin buruk seperti itu. Jadi ternyata terbukti bahwa pandemi ini berdampak pada baik itu jumlah pengangguran kita, jumlah kemiskinan di Indonesia, dan tentu saja akan berdampak pada kehidupan sosial di masyarakatnya. Begitu. Selanjutnya, oke, sekarang kan ini yang paling seru nih. Sekarang kita bicara nih bagaimana sih sebenarnya pemuda atau remaja itu bisa berkontribusi. Dan menurut dari Free Child Institute ya, mereka mengatakan bahwa hanya melalui aksi lah itu kata-kata kita akan menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi dengan melakukan suatu tindakan lah kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan bisa membawakan solusi kepada permasalahan sosial ekonomi yang ada di masyarakat sekitar kita. Seperti itu. Next. Oke, jadi dalam konteks ini kita akan tahu bahwa sebenarnya kan kalau pandemi itu ada 3 fase, terus pada saat pandemi dan setelah pandemi. Untuk saat ini kita mungkin lebih fokus pada apa sih yang bisa dilakukan remaja pada saat pandemi dan mungkin pasca pandemi, terutama untuk memberikan kontribusi di masyarakat. Next. Nah, Wati, mohon maaf kurang 5 menit lagi ya. Yep. Oke, ini ada 4 hal penting yang bisa dilakukan oleh remaja atau usia muda. Yang pertama adalah educating. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah bagaimana para pemuda atau remaja secara bersama-sama dan terintegrasi mereka memberikan edukasi kepada masyarakat. Khususnya adalah edukasi mengenai protokol kesehatan yang bisa dilakukan oleh kita dalam menghadapi COVID-19 ini, bagaimana cara menggunakan masker yang benar, mensosialisasikan tentang penggunaan hand sanitizer, mencuci tangan secara rutin, karena ini merupakan hal yang sangat krusial. Masih banyak sekali masyarakat kita yang sangat ignorant dengan
hal ini, sehingga perlu adanya peran pemuda untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah empowering, di mana juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat meskipun dengan keterbatasan kita tidak bisa melakukannya secara tatap muka. Banyak bantuan kepada masyarakat, ada yang melakukan crowdfunding, contohnya melakukan konser dari rumah dan lain sebagainya, di mana uangnya tersebut akan disalurkan pada korban terdampak. Itu juga salah satu bentuk yang bisa dilakukan oleh remaja, karena kita punya resource, kita punya tenaga, dan kita punya ide yang inovatif. Itu bisa menjadi modal yang kuat untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terdampak di Indonesia. Yang ketiga adalah providing basic needs. Maksudnya adalah juga banyak gerakan yang dilakukan pemuda saat ini, misalnya adalah lumbung sembako, atau mereka melakukan membantu untuk menyalurkan kebutuhan sembako pada masyarakat, mereka melakukan open donation, dan itu sudah banyak berjalan, dan saya juga banyak melihatnya, terutama di lingkungan saya, gerakan-gerakan seperti itu, karena kita tahu bahwa sekarang ini yang terdampak adanya COVID-19 bukan hanya orang menengah ke bawah, tapi juga tidak menutup kemungkinan menengah ke atas, begitu. Terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menjadi solusi dalam pandemi ini. Selanjutnya, oke. Cukup itu dari saya. Jadi bagaimana peran pemuda dilihat dari 4 aspek tadi merupakan hal yang penting bisa dilakukan oleh kita, karena keterbatasan, kalau kita kan pemuda biasanya dengan penghasilan yang tinggi dan masuk yang kuat untuk kita, di mana kita bisa berintegrasi, saling bergandengan, melakukan proyek-proyek, bahkan menggunakan ide-ide inovatif kita untuk membantu masyarakat sekitar, dan itulah hal sederhana yang bisa kita lakukan, begitu. Karena kata-kata yang saya sangat suka itu adalah karena sederhana itu indah dan bukan berarti rendah, begitu. Jadi lakukan apa yang kita bisa, apa yang kita mungkin bisa kontribusikan. Salah satu contohnya adalah kemarin saya bersama teman-teman itu melakukan crowdfunding untuk membantu masyarakat terdampak di daerah pinggir tengah Salatiga. Kita mengumpulkan sembako, itu terkumpul hingga ratusan kilogram beras, banyak sekali hingga puluhan botol minyak goreng dan lain sebagainya. Kita bisa menyalurkannya ke masyarakat. Jadi bayangkan beli boba ya, misal minuman itu yang lagi hits, itu beli minyak goreng, kita bisa dapat 1 liter minyak goreng, dan itu bisa diberikan kepada satu keluarga, dan itu bisa membantu mereka. Jadi mindset seperti inilah yang perlu kita sosialisasikan ke teman-teman kita untuk membuka hatinya, karena sebenarnya kita bisa melakukan yang positif dan berdampak pada masyarakat. Mungkin cukup sekian sesi diskusi. Saya serahkan kepada moderator, silakan. Iya Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk Ibu Ikvina Khairani, dipersilakan. Terima kasih Mbak Nabila. Sambil menunggu PowerPoint-nya ya, mungkin sebelumnya selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ikvina Khairani, bisa dipanggil Vina. Saya saat ini bekerja di BPS Provinsi Papua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh teman-teman di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sehingga sore ini bisa berada di sini dan belajar bersama teman-teman semua. Nah, sore ini saya ingin sedikit berbagi tentang isu dan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19, di mana studi atau saya tuh melakukan sedikit riset kecil-kecilan dan ngelihat gimana sih pengaruh pandemi ini terhadap perempuan. Next. Sebelumnya, mungkin pertanyaan yang paling mendasar, kenapa perempuan? Padahal kan masih bisa ya lihat yang lain gitu. Padahal
COVID ini memang secara umum kan membawa perubahan pada tatanan kehidupan, baik kesehatan, ekonomi maupun sosial. Tapi itu pun ternyata akan mempengaruhi kesetaraan gender gitu. Seorang penulis Damian Barr merilis sajak yang menyatakan, "We are not all in the same boat. We are all in the same storm. Some are on super yachts. Some have just the one oar." Sehingga mungkin kita perlu ingat gitu, dan kita perlu aware, sadar bahwa pandemi ini emang menyerang semua penduduk gitu, tidak terkecuali. Tetapi ada kelompok tertentu yang lebih rentan menghadapi COVID dibandingkan kelompok penduduk lainnya, dan akan terdampak lebih parah dibandingkan kelompok yang lainnya. Kemudian kita juga perlu lihat gitu bahwa ternyata sebelum pandemi pun IPM-nya perempuan itu, IPM laki-laki itu udah lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan tuh IPM-nya masih lebih rendah dibandingkan laki-laki itu sendiri gitu. Nah, berarti kan memang sudah ada kesenjangan gender nih. Berarti kan ada kondisi yang memang sebelum pandemi pun perempuan sudah kurang akses untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian dari hasil penelitiannya Allen dan Wenham di tahun 2020 ini, baru-baru ini, mereka nunjukin gitu bahwa perempuan memang memiliki kondisi yang lebih rentan pada saat krisis dan juga pandemi. Next. Kemudian gimana sih sebenarnya kalau kasus, gambaran dari kasus COVID-19 di Indonesia dikaitkan dengan gender? Ternyata memang berdasarkan data dari website gugus tugas COVID-19, saya menggunakan data bulan Mei ya, 28 Mei 2020, 55% laki-laki positif COVID-19. Dan kalau dilihat sebenarnya memang polanya masih sama gitu, laki-laki lebih tinggi. Kemudian Begley, saya membaca beberapa penelitian lainnya, salah satunya oleh Begley, memang menunjukkan kalau laki-laki itu lebih rentan gitu terhadap COVID-19 pada kondisi global. Jadi hal ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara lainnya. Nah, Begley mengatakan bahwa itu bukan karena faktor biologis. Jadi kenapa laki-laki lebih rentan itu bukan karena dia laki-laki dan dia perempuan kemudian menjadi tidak lebih rentan. Namun tetapi itu dikarenakan pola hidup laki-laki yang lebih rentan pada ancaman kesehatan. Hal ini juga didukung oleh hasil survei sosial demografi COVID-19 yang dilakukan oleh BPS di tahun 2020 ini, yang menunjukkan bahwa perempuan memang lebih disiplin dalam menerapkan physical distancing, rajin cuci tangan, dan menggunakan masker dibandingkan laki-laki. Atau dengan kata lain, perempuan itu memiliki perilaku hidup sehat dibandingkan perempuan pada masa pandemi ini. Tetapi sebenarnya walaupun fakta-fakta ini udah ada, bukan berarti bahwa secara gender laki-laki itu lebih terdampak gitu. Karena Wenham pada penelitiannya juga menyatakan bahwa kalau hanya data jumlah paparan kasus saja itu tidak bisa menjadi pijakan untuk menganalisis dampak COVID terkait gender. Karena yang sudah disebutkan sebelumnya gitu, kalau dampak dari pandemi ini cukup luas, termasuk kondisi sosial dan ekonomi. Sehingga ini yang jadi dasar pemikiran tadi ya, kembali tadi menjadi dasar pemikiran pengen lihat gimana sih dampak pandemi ini terhadap spesifik kelompok perempuan itu sendiri yang memang secara histori sudah lebih rentan dibandingkan laki-laki. Next. Pada dasarnya kan ada banyak faktor yang memang bisa memberikan bukti atau menyebabkan perempuan menjadi rentan pada situasi pandemi COVID-19. Saya mencoba untuk melihat dari beberapa perspektif. Yang pertama, perempuan itu memegang peranan penting dalam care work atau masalah keperawatan gitu ya. Pengurusan rumah tangga itu baik dibayar, pengurusan keperawatan sih sebenarnya, keperawatan baik dibayar maupun tidak dibayar. Contohnya, di lingkup keluarga, perempuan itu yang kunci utamanya untuk menjaga kesehatan anggota keluarga. Dilihat dari data BPS tahun 2020, 37% perempuan itu aktivitas utamanya adalah mengurus rumah tangga. Sedangkan pada skop yang lebih luas,
petugas medis itu sebagai frontliner penanganan COVID-19 juga ternyata didominasi oleh perempuan. Data tahun 2019 yang dirilis oleh BPS nunjukin bahwa proporsi perempuan yang bekerja di jasa kesehatan itu mencapai 2,69%, sedangkan laki-laki tidak sampai 1%, yaitu hanya 0,83%. Dan di tahun 2017 Kemenkes RI merilis data bahwa perawat perempuan di Indonesia itu mencapai hingga 71%. Sehingga sebagai lini terdepan penanganan COVID-19 baik pada lingkup keluarga maupun masyarakat, sebenarnya perempuan memiliki resiko paparan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian yang kedua, perempuan itu mengalami ancaman kesehatan lainnya selain COVID-19, yaitu kesehatan reproduksi. Karena selama kondisi pandemi COVID-19 ini ada perubahan prioritas pelayanan kesehatan di masa pandemi. Kementerian Kesehatan merekomendasikan untuk melakukan penundaan kehamilan selama masa pandemi. Namun, karena ada physical distancing, perempuan untuk melakukan janji temu untuk mendapatkan layanan KB itu agak susah gitu. Jadi harus pakai janji temu dulu, nggak bisa langsung tiba-tiba datang ke sana dan mau melakukan pelayanan KB. Akibatnya, perempuan ini nggak bisa secara maksimal mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Kenapa ini kemudian jadi penting? Karena di Indonesia relasi kuasa itu masih timpang di dalam rumah tangga. Sebagai contohnya, penggunaan alat KB itu lebih banyak bergantung pada perempuan. Data BPS di tahun 2019 itu menunjukkan hanya 0,36% laki-laki yang mau melakukan vasektomi, dan hanya 1% laki-laki yang menggunakan kondom sebagai alat penunda kehamilan. Kalau di total nggak nyampe 2%, bahkan nggak nyampe 1,5% kan usaha laki-laki untuk kegiatan reproduksi, untuk pelayanan reproduksi ini. Sehingga kalau misalnya perempuan tidak bisa secara maksimal mendapatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi, itu bisa berakibat berdampak negatif bagi mereka. Next. Kemudian secara global tadi udah disebutin sama Bu Budi gitu atau Mbak Isna ya. Kalau misalnya pandemi COVID ini menunjukkan ada dampak pada perekonomian, termasuk di Indonesia kan. Jadi pada triwulan 1 tahun 2020, perekonomian Indonesia itu mengalami perlambatan 1% dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2019. Kondisi ini sebenarnya dampak dari terhentinya kegiatan perekonomian karena adanya aturan sosial atau physical distancing sebagai protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Dampaknya seperti yang disebutkan oleh Bu Budi tadi gitu, ada pegawai yang di PHK atau dirumahkan. Ternyata perlambatan ekonomi tertinggi itu terjadi pada sektor pendidikan dan administrasi pemerintahan. Padahal di kedua sektor ini didominasi oleh perempuan. Mereka tuh untuk jasa pendidikan perempuan mencapai hingga hampir 8%. Kemudian untuk administrasi pemerintahan mencapai hingga 3% ya. Sedangkan laki-laki yang bekerja pada kedua sektor ini tidak sampai 4%. Nah, tadi Mbak Isna udah nyebutin bahwa jumlah pengangguran tuh udah cukup tinggi, 6, sekian juta. Kemudian, Bappenas memproyeksi bahwa akan ada peningkatan jumlah pengangguran hingga 4,22 juta. Kalau udah seperti ini, sebenarnya perempuan yang akan lebih berpotensi untuk kehilangan pekerjaan. Karena perlambatannya tadi ada di jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan yang didominasi oleh perempuan. Contohnya, berita yang baru-baru ini ada di kompas.com gitu yang menyatakan bahwa ada dan terjadi di beberapa daerah itu pemutusan hubungan kerja maupun pemberhentian sementara tenaga kontrak atau honorer. Tadi Bu Budi juga sempat membahas soal pekerja informal. Nah, ini juga menjadi concern pada perempuan karena sebelum kondisi pandemi pekerja informal perempuan itu sudah mencapai 62%, itu cukup tinggi. Nah, dengan adanya pemberhentian PHK atau pemutusan kerja bagi perempuan tuh akan lebih rentan untuk masuk ke sektor informal. Dampaknya tuh apa dengan pekerja informal? Bu Vina, mohon maaf kurang 5 menit ya.
terutama perempuan, hal ini berkaitan secara langsung dengan jaminan sosial yang mungkin nggak bisa didapatkan oleh mereka. Selain itu, ada dampak lain, yaitu kemungkinan untuk kembali ke bursa tenaga kerja akan lebih sulit, karena mungkin ada keterbatasan pasar tenaga kerja sebagai dampak dari pandemi, dan perempuan nggak akan menjadi prioritas utama gitu di dalam pasar tenaga kerja itu. Next. Kemudian, kalau misalnya ternyata perempuan yang bisa bertahan pada pekerjaannya, emang udah aman gitu kan? Nyatanya enggak juga, karena perempuan akan menghadapi masalah lain, yaitu beban ganda. Di Indonesia, narasi tanggung jawab perempuan itu masih pekerjaan domestik. Sedangkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah dan perusahaan memberlakukan kebijakan working from home. Kemudian sekolah-sekolah memberlakukan kebijakan school from home. Sehingga perempuan bekerja yang melakukan WFH itu harus mampu mengalokasikan waktu untuk mengurus rumah tangga, mendampingi anak belajar sekaligus bekerja. Untuk perempuan-perempuan yang tidak bekerja, itu akan mendapatkan beban tambahan dengan adanya anak-anak di rumahnya. Bukan berarti anak-anak menjadi beban mereka, tetapi mereka juga harus mengalokasikan waktunya untuk mengurus rumah tangga dengan mengajar anak-anak belajar, mendampingi anak-anak belajar. Nah, kondisi ini sebenarnya hasil dari timpangnya pembagian tugas serta rendahnya relasi kuasa perempuan dalam rumah tangga. Yang terakhir, United Nations itu menyatakan bahwa pada kondisi pandemi ini kasus KDRT menjadi salah satu perhatian utama karena jumlahnya yang meningkat. Selama tahun 2020, Kementerian PPA mencatat ada 3.000 lebih kasus KDRT di Indonesia, di mana korban didominasi oleh perempuan dan pelakunya didominasi oleh laki-laki. Ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi penyebab meningkatnya angka KDRT, yaitu pertama, perilaku KDRT merupakan dampak dari WFH, di mana perempuan terperangkap di rumah dan tidak memiliki ruang pribadi. Kemudian yang kedua, pengurangan pendapatan maupun PHK yang dialami oleh rumah tangga tersebut akibat COVID menjadi faktor yang berpotensi untuk terjadi kasus KDRT. Yang ketiga, pada keluarga yang belum mengalami, Kementerian Kesehatan merilis statement bahwa pada keluarga yang belum mengalami yang pernah mengalami kekerasan pada rumah tangga sebelum era pandemi, resiko terjadinya kekerasan bahkan akan lebih besar lagi. Terakhir, kondisi pandemi ini kemudian menjadi pendorong terjadinya peningkatan kasus KDRT karena perempuan nggak punya kesempatan pergi keluar rumah dan meninggalkan pelaku kekerasan itu sendiri. Kemudian dengan adanya kebijakan WFH, beberapa lembaga penanganan KDRT juga menerapkan sistem WFH dan sebagai konsekuensinya dapat memperlambat penanganan kasus KDRT. Dengan melihat fakta-fakta yang saya sebutkan tadi, akhirnya akan sampai pada kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 ini berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan gender, juga berpotensi untuk memberikan kesulitan yang lebih tinggi pada perempuan. Next. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Saya membagi dalam 3 kategori responder. Yang pertama yaitu stakeholder, di mana pemegang kebijakan perlu merumuskan kebijakan yang responsif gender. Artinya, perlu melihat bahwa memang ada dampak yang berbeda dari COVID ini bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian, perumusan kebijakan harus selalu dan perlu selalu untuk melibatkan perempuan, sehingga kebijakan yang diambil tidak bias gender dan dapat membangun inklusivitas. Meskipun, perlu dicatat bahwa keterlibatan perempuan jangan sampai hanya sebatas alat tokenistik semata. Jadi, yang penting sudah ada perempuan di dalam situ gitu. Tetapi perlu mendengar suara perempuan itu sendiri. Selanjutnya, penting juga untuk kita menyadari bahwa data berbasis gender di Indonesia ini masih kurang ya. Ada gitu, tetapi masih dengan kekurangan di sana-sini, sehingga perlu mendorong stakeholder untuk memperkaya serta sinkronisasi data berbasis gender, termasuk mengaplikasikan satu data Indonesia, agar pengambilan kebijakan didasarkan pada data yang berkualitas dan akurat. Responder kedua yaitu akademisi. Dalam respon kondisi ini, akademisi perlu terus menyusun dan memperbaharui kajian dampak pandemi dalam perspektif gender, sehingga akan mendorong para perumus kebijakan untuk melihat masalah yang memang ada di depan mata kita. Yang terakhir, bagi kaum milenial atau para pemuda, data BPS tahun 2019 itu kalau BPS memberikan batasan pemuda 16-30 tahun, itu menunjukkan bahwa ada 64% penduduk Indonesia itu pemuda. Sehingga pada dasarnya pemuda memiliki peranan yang sangat besar untuk isu-isu pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini, peran pemuda sangat penting untuk membangun awareness atau kesadaran untuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Yang perlu dicatat,
isu kesetaraan gender ini bukan untuk mensegregasi atau memisahkan laki-laki dan perempuan, tetapi menyadari memang ada kondisi-kondisi yang membuat perempuan kehilangan potensinya, sehingga perlu ditingkatkan supaya bisa berada pada kondisi setara dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Next. Terakhir, sebelum saya menutup paparan ini, izinkan saya untuk mengutip pernyataan dari Julia Gillard, mantan Perdana Menteri Australia, yang menyatakan bahwa gender equality is not a women's issue, it's good for men too. Yang bisa direfleksikan bahwa kesetaraan gender ini bukan hanya berdampak positif untuk perempuan, untuk kita-kita yang perempuan, tapi untuk seluruh penduduk sendiri. Dan itu bisa dilihat, ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa dengan kesetaraan gender akan mempercepat pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan di wilayah tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Saya bacakan pertanyaan pertama, bagaimana menghadapi kondisi di mana peraturan yang berlaku secara nasional ketika dijalankan berbenturan dengan instruksi yang ada di daerah secara terkhusus di new normal ini. Untuk dijawab, siapa yang mau menjawab? Bisa? Apa saya dulu, nanti bisa langsung saja bisa jawab, kemudian nanti sampai Bu Isna bisa melengkapi, artinya ketiga panelis bisa memberi jawaban semua ya, mungkin gitu ya, mungkin ya. Jadi mungkin tujuannya untuk saling bisa melengkapi dari si yang bertanya. Jadi pertanyaan dari untuk Pak Riki, jadi bagaimana peraturan yang 3 menit ya Bu untuk menjawab. Peraturan yang saling berbenturan antara pusat dengan daerah yang ada. Kalau saya berpikir begini, kita ini kan kondisi memang darurat ya. Artinya kondisi darurat di mana kita tidak pernah menyangka ada kejadian yang seperti ini. Jadi kalau kita berpikir kembali kepada, apalagi dengan topik yang ada lagi, tadi catatan tentang generasi muda yang bagaimana strategi yang ada begini. Saya mencoba untuk selalu berpikir kepada mindset dulu. Ketika peraturan ini dibuat sebenarnya kan untuk mengantisipasi bagaimana antara kesehatan dengan ekonomi itu berjalan. Artinya begitu. Kemudian pemerintah membuat suatu aturan dari pusat kepada daerah, sehingga mereka saling berkonflik kepentingan karena ingin mendahulukan mana. Ada peraturan daerah, ada kesehatannya kan, ada ekonominya. Sehingga ketika saya mencoba untuk memberikan gambaran ini adalah kepada bagaimana strategi kita. Kita selalu sebagai orang hukum dengan artinya kalaupun tidak ada peraturan, dengan akar pun kita bisa. Artinya ketika kita sudah tertanam dengan pola pemikiran kita yang mengatakan bahwa ketika kita tahu bahwa begitu bahayanya ketika masa COVID ini dan begitu pentingnya juga persoalan ekonomi apabila mereka diabaikan, karena ini saling berurutan, maka sebenarnya ketika diterapkan semua peraturan ini adalah kembali kepada suatu kemampuan kita untuk menangkap. Walaupun peraturan itu tidak tepat katakanlah. Tapi di sini artinya kan kita kembali bagaimana keinginan pemerintah sebenarnya untuk mengimplementasikan agar kedua-duanya bisa selamat, ekonominya selamat maupun persoalan ekonominya juga selamat, kesehatannya juga terselamatkan juga, karena ini nggak bisa ditinggalkan. Kita mengedepankan kesehatan, ya ekonomi tetap akan terpuruk seperti tadi dampaknya, resikonya. Sehingga dengan akar yang ada pun tidak ada rotan, maksudnya istilahnya tidak ada rotan, akar pun jadi. Ini artinya karena pola pemikiran mindset kita yang sudah tahu kalau kita berada di luar mau nabrak dengan kita terkena peluru, kan itu berarti kan risiko masing-masing. Kalau kita kembalikan kepada persoalan kita, disinilah generasi muda tadi yang saya coba untuk strategi menghadapi kondisi yang bagaimana kita bisa memahami kondisi ini dan kita menyebarkan, bukan mempertentangkan segala peraturan. Dengan posisi ini kita nggak akan bisa terus mempertentangkan peraturan yang ada, karena memang posisi darurat. Pak Jokowi juga bingung nih, mana yang akan saya dahulukan, ekonomi kah atau kesehatan kah? Karena dua-duanya penting dengan segala dampak yang ada. Jadi saya mencoba generasi muda ini untuk sadar bagaimana bahwa kita punya peran, karena kamu punya kemampuan untuk IT, kamu punya kemampuan, generasi muda dengan semangat idealismenya, tidak ada punya konflik kepentingan, tidak ada. Yang ada adalah menyuarakan kebenaran itu bahwa dua-duanya penting. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berkutat kembali kepada peran politik, kalau politik pasti sudah tidak akan habis. Politik kepentingan pasti apalagi kalau kita pertentangkan.
bagaimana kepentingan politik itu bisa masuk, ternyata seperti itu. Kepada pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana pembatasan bagi pelajar? Ya inilah situasi yang memang harus kita hadapi. Kita nggak pernah menyangka. Dulu saya alergi kalau untuk yang online alergi. Tetapi sekarang dipaksa untuk bagaimana semua kemampuan harus menggunakan daring. Kita mau tidak mau dengan sekejap kita harus menggunakan Zoom. Tapi hikmah di sana sebenarnya banyak yang kita temukan. Dengan hikmah adanya pandemi ini kita sekarang mau tidak mau mengenal. Saya lebih banyak mengikuti webinar di sini, di luar negeri, di ini yang diselenggarakan di mana-mana, dan ilmu itu dapat tanpa kita harus berbayar katakanlah. Itu kan satu hikmah juga. Apabila mau tidak mau, yang dulu saya alergi, pusing kalau memikirkan IT misalkan begitu. Tapi disinilah artinya itu akan diikuti. Memang ada kondisi yang memang tidak semua, katakanlah mungkin di tingkat-tingkat daerah itu nggak bisa. Tapi kembali lagi, karena itu proses perkembangan waktu, dan disinilah peran generasi muda untuk membawa bagaimana membuat satu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Isna tadi, bisa mendorong kebijakan Bu Fani ya dari Papua tadi, dengan kemampuan kita untuk memberikan masukan itu akan merubah kebijakan yang ada. Tolong Pak, di daerah saya seperti ini, itu peran siapa kalau nggak generasi muda? Kalau orang politik di atas pasti punya kepentingan, kan kita nggak punya kepentingan apa-apa. Kita adalah pemuda yang bagaimana mendorong itu kebenaran. Di daerah sudah terjadi seperti itu. Ini lewat mana? Artinya itu harus melalui dari generasi muda yang sekarang ini, yang kita punya kemampuan di IT, di kemampuan tadi saya katakan kembali lagi kepada idealisme kita. Karena negara ini saya contohkan tadi, kenapa kita memilih pemuda? Indonesia merdeka karena pemuda tadi. Jadi saya mencoba ini, kita juga akan lolos, kita akan merdeka, dan kita lolos merdeka dari COVID maksudnya, itu karena peran andil yang besar dari pemuda. Karena seperti itu, baik melalui tadi, kalau kita bicara strategi ke dalam, kan strategi kemandirian kita. Kalau perlu nggak usah tenaga di luar, kita semuanya mulai dari sekarang, kita bisa enggak? Nah itu nanti pakarnya dari Bu Isna tadi, yang dia sangat tahu bagaimana banyak aspek-aspek yang dipakai oleh pemuda, peluang-peluang yang pemuda untuk bisa ditangani. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Untuk langsung aja ya Bu ke pertanyaan kedua, karena udah dijawab semua sama Bu Budi ini kebetulan. Pertanyaan keduanya, bagaimana pandangan panelis tentang mental healthiness dan pendidikan generasi muda saat ini terkait dibatasinya kegiatan belajar mengajar setiap tatap muka bagi para pelajar atau mahasiswa yang ada di usia berkembang atau golden age ini, gitu. Mungkin Bu Vina atau Bu Isna bisa dijawab. Mungkin saya memberi respon ya kepada pertanyaannya yang sudah disebutkan oleh moderator. Kalau dilihat ini sebagai tantangan, juga bisa sebagai tantangan, tapi saya lebih suka melihatnya sebagai peluang ya, begitu. Karena di masa pandemi ini banyak sekali dari publisher jurnal-jurnal berkualitas, bahkan dari kampus-kampus seperti Cambridge, Oxford, dan lain sebagainya, yang mereka melakukan kegiatan webinar gratis, bahkan mereka memberikan akses jurnal-jurnal gratis. Ini menjadi peluang yang sangat baik, terutama kepada mahasiswa, untuk bisa melatih kemandirian mereka untuk belajar seperti itu. Jadi sebenarnya mau tatap muka ataupun enggak, mahasiswa itu memiliki jiwa di mana dia mencintai ilmu pengetahuan, terutama di bidangnya, mengembangkan dengan cara aktif ikut webinar, aktif download jurnal, bacaan, dan lain sebagainya, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Budi. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, itu tergantung dari mahasiswanya masing-masing, dan sepertinya juga bukan menjadi masalah yang kalau tidak tatap muka terus saya tidak bisa berkembang, itu tidak seperti itu, karena banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan di masa saat ini. Begitu. Mungkin Mbak Vina ada tambahan, silakan, atau Ibu Puji. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit, kalau misalnya udah di level mahasiswa ya, di usia teman-teman yang seperti ini atau pelajar SMA gitu, itu akan lebih mudah kan, karena kita bisa punya kesadaran sendiri bahwa kita ingin mengembangkan diri. Kemudian kayak tadi katanya Isna, banyak jurnal-jurnal yang dibuka gitu kan, free akhirnya. Tetapi kalau saya kaitkan dengan tadi ya perempuan,
itu memang akan menjadi concern gitu soal mental healthiness, karena anak-anak kecil yang ada di rumah yang tadinya kadang-kadang tuh kalau misalnya kita bisa baca, ibu-ibu di rumah tangga tuh itu me time-nya gitu kalau misalnya pada saat anak-anak sekolah. Itu tuh jadi PR lagi untuk mental healthiness si perempuan itu sendiri. Kemudian perempuan itu yang tadinya nggak pernah ngajarin anaknya, kemudian harus concern untuk ngajarin anaknya, mencari banyak pengetahuan, mencari bahan-bahan untuk belajar gitu. Nah, untuk anak-anak sendiri itu emang jadi topik yang berbeda ya untuk usia pemuda, kemudian usia anak-anak. Karena kalau usia anak-anak kan usia yang masih butuh bermain, butuh berkumpul dengan teman-temannya, itu emang jadi PR. Dan akhirnya gimana peran dari Kementerian Pendidikan atau dari para pendidik dan juga orang tua untuk bisa membuat kebijakan yang ramah anak gitu, walaupun melalui kegiatan-kegiatan digital. Kemudian lebih ke ini sih, kalau tadi kembali saya sih emang lebih ke concern di perempuannya gitu. Jadi gimana kemudian kita bisa, teman-teman pemuda nih mungkin bisa memberikan bahan-bahan yang mudah diakses untuk ibu-ibu rumah tangga untuk ngajarin anak-anaknya. Itu kan akhirnya menjadi kayak kata Isna, mungkin kita nggak lihat sebagai tantangan, tetapi jadi sebagai peluang untuk kita bisa juga membantu ibu-ibu rumah tangga di kondisi saat ini. Sudah Bu, oke. Ya, ini ada sedikit saya ganjel ini tambahan, saya mungkin tambah sedikit lagi. Ini ada pertanyaan dari Fadli Bunita tadi. Skill apa yang dibutuhkan generasi muda untuk persiapan diri ya? Artinya kalau kita sekarang bicara mengandai-andai misalkan, ini tambahan sedikit kemudian karena pendapat dari saya. Kita melihat pada peluang yang ada artinya di luar negeri pun sekarang tentunya ini juga tidak ada kepastian seperti apa, tapi ada kecenderungan kalau sampai COVID ini, kita bicara ramalan ya, sampai COVID ini juga tidak akan ketemukan kondisinya, artinya berkepanjangan terus, artinya tadi ada potensi-potensi yang tadi bisa digunakan. Kan ada slide yang terakhir saya, ada beberapa pilihan bidang-bidang ternyata yang tidak terendus, artinya tidak begitu terdampak sekali. Katakanlah kalau kayak pariwisata kan jelas, tapi ada di pertanian, perkebunan, kemudian bidang kesehatan, kemudian bidang makanan. Tadi ada kalau slide yang saya paparkan mungkin nanti bisa di-share, itu ada beberapa bidang poin untuk seperti itu. Andilnya di mana generasi muda? Ya tentunya dengan kemampuan dia punya IT, dia punya kepandaian, dia punya jejaring yang sangat kuat, yang lebih, ini sebenarnya potensi-potensi untuk, karena memang kita melihat peluang itu, artinya dengan kondisi yang kita tidak bisa, kita lebih banyak berada di work home tadi, artinya work home tadi dia mencoba untuk bagaimana kemampuan itu bisa dimaksimalkan dengan potensi membaca peluang yang ada tadi. Jadi ada beberapa pilihan itu bisa dicoba, tentunya dengan berbasis kepada keberlanjutan, kemudian lingkungan yang ramah lingkungan, kemudian kita mencoba juga dengan menggunakan, karena teknologi informasi menjadi dominan, karena memang kita nggak bisa keluar kan, semua berbasis IT, semua online, semua maka apakah itu di pertanian yang menggunakan dengan sistem online tadi. Dan itulah kenapa saya mencoba untuk memberikan masukan skill yang digunakan kondisi ini, ya tadi kita mencoba pelatihan yang kecil-kecil mencukupi kebutuhan keluarga kita sendiri. Kalau kita mampu, pandemi berhasil, kita ekspor berarti. Tapi kalau tidak, kan tetap artinya dari keluarga kita tetap mencukupi semua. Itu hal yang kecil, dan kita melihat potensi peluang yang apa di daerah-daerah, sangat banyak sekali potensi yang ada. Nah, baca-baca dan kemudian searching bagaimana dari ikan yang digunakan menjadi pengusaha besar, ikan kecil-kecil yang digunakan menjadi crispy misalkan, itu semua karena dia menggunakan mengemasnya dengan teknologi yang canggih. Ya, saya kira itu mengenai pilihan-pilihan persiapan. Kalau semuanya, sekali lagi, kalau semuanya berhasil, artinya pandemi ini berlalu, nggak ada yang rugi. Kalau kita mencoba, kenapa kita rugi? Kan tidak. Bahkan nanti pandeminya dapat ditemukan vaksinnya, kita bisa go internasional, bisa ekspor barang yang ada. Ya, saya kira itu. Oke, Bu Budi, terima kasih. Ini tinggal satu pertanyaan lagi ya, jadi sudah masuk sesi 2. Saya beralih ke YouTube dulu. Ini ada pertanyaan dari Kukuh Putra Bahari. Mau bertanya kepada Ibu Isnawati, sesama pemuda,
Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengajak pemuda yang apatis untuk membantu masyarakat? Silakan Ibu, bisa dijawab. Oke, kalau ini jawabannya teknikal banget ya. Bagaimana sih kalau saya pengen punya keinginan, terus pengen punya suatu gerakan, dan mengajak teman-teman yang apatis atau nggak care dengan isu saat ini kayak gitu. Untuk yang pertama, kamu bisa melakukannya sendiri atau mengajak beberapa teman yang memang memiliki visi misi yang sama. Sebagai contoh, mau membuat gerakan crowdfunding, kita akan menyalurkannya kepada nakes ya, tenaga kesehatan dengan memberikan bantuan berupa masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu contohnya. Kamu dan teman-temanmu bisa menyepakati dulu bagaimana konsepnya, bagaimana desain dari posternya, dan mau disebarkan informasinya kemana saja. Dari situlah kamu bisa mulai menjangkau teman-teman kamu yang memang nggak care dengan cara kamu menjelaskan kira-kira apa sih urgensinya, kenapa kamu tergerak untuk mengajak pemuda itu akan lebih gampang ya, karena memang seusia dengan bahasa dan cara pendekatan yang nyambung, itu akan lebih efektif sih. Itu jawaban dari saya. Jadi pertama buat gerakan sendiri atau dengan kelompok, dan setelah itu silahkan buat konsep yang menarik dan langsung aja ajak dia. Pasti dia akan mulai berpikir, atau paling nggak hatinya akan tersentil ya. Kenapa orang-orang di usia saya ketika dia pun tergerak hatinya hingga melakukan hal seperti itu, tapi saya hanya diam dan melihat seperti itu. Paling nggak akan ada suatu sentilan kepada teman kita, meskipun dia endingnya mungkin tidak memberikan bantuan atau tidak memberikan sumbangan. Begitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang ke-5 ini ya. Ada dari Rafif Karunia Rahman dari Unsada Jakarta. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Ikvina, di kala pandemik ini, apakah bisa para calon korban kekerasan gender menghindari perbuatan tersebut karena mereka harus terkurung dan memang harus di rumah saja? Terima kasih. Silakan Ibu, bisa dijawab. Itu yang tadi dalam bahasan saya itu jadi tantangan ya, kemudian akhirnya jadi tantangan bagi lembaga-lembaga terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga gitu, gimana caranya supaya mereka bisa menjangkau ke dalam situ. Nah itu kan agak susah ya, karena udah urusannya ranah domestik, sedangkan di Indonesia ini kalau udah ranah domestik tuh dianggapnya ranah privasi gitu. Nggak bisa kamu tiba-tiba datang terus kamu melakukan kekerasan ya sama istrimu, jawabannya akan selalu sama, itu istri saya, itu hak saya untuk melakukan hal seperti itu kan ya. Tetapi bukan berarti kita juga bisa diam. Misalnya kita bisa membangkitkan awareness. Pertama, sebagai kita yang melihat di sebelahnya, kalau emang dia nggak bisa lapor ke lembaga lembaga penanganan KDRT, mungkin kita yang membantu untuk melaporkan. Kan berbeda kalau misalnya kita yang datang dan bilang ada kekerasan dengan official gitu dari government yang memang menyatakan bahwa kami dengar ada ini dan bisa dilakukan investigasi serta bisa melakukan memberikan bantuan-bantuan langkah-langkah seperti membawa ke rumah aman dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua, ini cara yang mungkin sedikit konyol tapi sebenarnya selalu berhasil. Membuat utas Twitter gitu. Kalau teman-teman aktif di dalam Twitter kan sosial media gitu, teman-teman pemuda sekarang sosial media kan ini ya growing banget gitu di kalangan pemuda. Nah itu tuh bisa jadi salah satu cara gitu untuk ngasih tahu bahwa ada kasus kekerasan di sekitar kami dan kami nggak tahu gimana caranya. Nah itu cara yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah tetap punya nomor. Maksudnya kita harus mau tahu gitu nomor-nomor yang terkait dengan lembaga-lembaga penanganan KDRT di wilayah kita sendiri. Mungkin itu memang seperti hal kecil yang bisa kita lakukan, tetapi hanya itu gitu, tanda kutip hanya itu gitu yang memang bisa kita lakukan saat ini. Mungkin seperti itu sih jawaban dari saya. Oke, mungkin ada tambahan dari yang lainnya, Ibu Isnawati mungkin atau Ibu Budi? Oke, sudah. Seperti hal kecil yang bisa kita lakukan,
dia pengen punya keinginan. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya, Ibu Isnawati mungkin atau Ibu Budi? Jadi saya cukup, monggo mungkin ada tambahan. Oke, dari Ibu. Monggo, silakan yang mau bertanya lagi. Atau mungkin yang mau menanyakan langsung tidak melalui chat mungkin. Oke, ini Bu ada dari YouTube, dari Bima. Ini bagaimana tanggapan tentang Gojek di Surabaya yang meninggal karena kecelakaan tapi dinyatakan meninggal karena COVID? Dan bagaimana para pemuda menanggapi hal tersebut karena data palsu? Silakan, ada yang mau jawab? Gojek, oh ya, Gojek yang meninggal, jadi dia kecelakaan tapi dianggap oleh media mungkin ya. Artinya kalau itu ranahnya sudah informasi palsu, tentunya ya persoalan pidana. Kalau itu betul memberikan informasi yang tidak benar, artinya itu bukan persoalan. Tapi kalau memang saya tidak tahu persis kasusnya apa, yang jelas kalau itu merupakan pemalsuan informasi, tentunya ya memang ranah hukum. Ketika dia masuk sebagai pemalsuan informasi pemberian informasi palsu, ataupun karena apakah yang terjadi memang betul-betul dia apakah COVID, apakah benar-benar informasi. Dan disinilah peran sebenarnya, kalau itu beritanya saya tidak tahu persis apakah beritanya itu disebarkan oleh media atau informasi itu biasanya kan kita sering melihat informasi yang disampaikan oleh media ataupun dari yang di-share berita-berita hoax. Jadi itu pentingnya, justru disitulah sebenarnya peran. Kalau dikembalikan pertanyaan bagaimana peran pemuda, ya kita jangan membuat seperti itu, karena itu sudah melanggar. Apakah itu kalau itu sampai memberikan berita penyebaran bohong, itu bisa terkena kepada undang-undang IT, karena itu masuk wilayah kejahatan pidana yang tentunya ada sanksi hukumnya. Jadi disinilah kesempatan generasi muda ketika mendapatkan informasi yang tidak benar, itu betul-betul cek and recheck dulu, apakah ini betul, apakah ini tepat, karena bisa saja ini membuat suatu kegaduhan, kekacauan dengan memberikan informasi yang tidak jelas. Kan ada satu kecenderungan pemuda, katakanlah, ini kalau nggak cepat-cepat update dulu, merasa ketinggalan, merasa aku nggak. Kalau dia lebih bisa cepat-cepat mengeser kepada informasi, padahal informasi itu belum. Jadi jangan minder deh, kalau kita ketinggalan informasi, sebenarnya jangan minder, karena kita generasi muda tentunya ketika kita menyaring dulu kemampuan kita melihat dulu, inilah yang dimaksud dengan bagaimana kemampuan literasi sebenarnya. Artinya literasi itu adalah kemampuan bagaimana kita memilih berita itu yang tepat, memilih berita itu yang benar apa tidak, itu berdasarkan data yang akurat dulu. Kalau itu dilakukan pemuda, peran pemuda itu tadi itu di bidang seperti itu. Apalagi di berita-berita yang kita melihat berita tentang pandemi COVID, soal-soal lain, itulah kita sebagai generasi muda itu punya peran yang cukup besar di dalam memberikan informasi. Karena sebagian besar yang memegang handphone, ini ada generasi muda. Yang memakan kuota banyak ada generasi muda. Yang tua-tua itu adalah memang artinya dia juga memakai, artinya tapi frekuensinya itu lebih banyak pemuda. Dari situlah peluangnya lagi. Berarti peluang itu ketika pemuda itu memberikan informasi yang baik, berarti negara kita akan bagus. Karena di tengah pemuda lah sebenarnya pemegang IT itu dipegang oleh pemuda. Ya, saya kira itu. Saya kira itu Mbak Nabila, mungkin mau dilengkapi.
Kalau dari saya sih sudah sangat menjawab ya dari Ibu Budiarsi. Tapi untuk membawa kasus Gojek itu sangat kasuistik ya, dan tidak representatif untuk secara umum karena hanya terjadi di situ dan tidak terjadi di daerah lain mungkin. Tapi secara garis besar yang saya sampaikan, memang pemerintah itu punya pekerjaan rumah yang sangat besar untuk memperbaiki data, validitas data, keakuratan data, dan update data terutama terkait COVID-19. Yang kedua adalah cara menjawab isu-isu seperti itu adalah dengan peran pemuda yang pertama tadi, yaitu educating, di mana para pemuda bisa. Saat ini literasi kita yang rendah sangat dirugikan dengan adanya berita-berita yang tidak akurat, seperti halnya dulu contohnya misal saya tuh pernah baca ya di grup-grup WhatsApp bapak-bapak ibu-ibu itu, katanya dengan bawang putih dan lidi kalau ditaruh di pojokan kamar itu akan mengusir virus dan lain sebagainya. Kalau kita secara nalar kan itu tidak make sense dan tidak terbukti secara ilmiah ya. Jadi peran kita sebagai pemuda yaitu kita coba untuk men-tackle down isu-isu seperti itu dan memberikan informasi yang benar pada masyarakat. Itu dari saya, terima kasih. Boleh nambah sedikit Mbak Nabila? Boleh, Bu. Mungkin kalau dari saya, tadi tuh saya sepakat banget ya sama Bu Budi dan juga Mbak Isna ya. Kalau saya kan karena dari BPS, PR kita tuh memang terkait data COVID yang masih sulit banget. Jadi kemarin saya sama teman-teman selain melakukan riset terkait dengan corona, kami melakukan riset juga terkait hal lain gitu. Salah duanya tuh tentang laki-laki dan penduduk tua yang lebih rentan terhadap COVID. Nah, masalahnya adalah kita nggak bisa dapetin data yang benar-benar lengkap gitu. Nah, jadi memang kalau tadi di paparan, makanya saya menyatakan bahwa data yang akurat itu sangat penting gitu. Nah, kita dari akademisi, teman-teman yang berada di dalam lingkar akademisi itu bisa mendorong itu kepada pemerintah. Sedikit promosi, kami kan punya nih satu data Indonesia yang sekarang lagi disempurnakan lah sebenarnya gitu. Nah, harapannya teman-teman tuh bisa aware sama hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya kelihatannya kecil ya, soal data ini apa sih data gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya data yang akurat, kita nggak bisa melakukan research gitu kan. Nah, terus kalau yang kedua tadi terkait dengan hoax, memang kan harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita dapat berita, kita cek dulu kebenarannya benar apa enggak sih hoax atau tidak. Nah, kalau memang kita yakin itu hoax, kita bisa melaporkan ke email Kementerian Kominfo. Kalau nggak salah alamat emailnya itu aduankonten@mail.kominfo.go.id. Jadi mungkin dengan kontribusi kecil kita itu kita bisa membantu supaya hoax itu tidak tersebar menjadi lebih luas lagi. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir ini dari YouTube, ada dari Hinka Gita. Bagaimana peran kita membantu untuk para murid yang tidak memiliki gadget untuk belajar di rumah? Apakah hal ini tanggung jawab diselesaikan pemerintah atau pihak sekolah? Ini pertanyaan yang lumayan krusial ya. Jadi bisa dijawab mungkin sama Ibu Budi atau yang lainnya? Ya, kalau saya tadi persoalan ada murid yang tidak punya gadget dan sebagainya. Jadi saya kembalikan kepada topik kita ya. Ketika kita bicara generasi muda, gunakanlah peluang itu untuk memberikan informasi seperti itu, bahwa ada kejadian seperti ini. Tadi disampaikan oleh Bu Imina, bisa kita share, bisa kita kemukakan, bahkan kita mendorong sehingga ada kebijakan yang berubah. Apakah itu dinas pendidikan, apakah itu di tingkat kabupaten, apa di tingkat bahkan di tingkat provinsi. Karena peran generasi muda itu ada tadi memberikan suatu informasi, ada penemuan, bahkan kan sering kita memberikan ada suatu penemuan-penemuan ditemukan di daerah sini. Artinya kalau kita artinya dengan cek and recheck dulu, jangan karena ingin viral saja, tidak. Artinya perlu pengecekan langsung. Kalau seperti itu ya justru ini bagaimana generasi muda untuk memberikan. Kalau itu betul yang terjadi, ya betul. Bahkan itu bisa menjadi mungkin di tingkat wali kota, di tingkat kalau itu berada di kabupaten, apakah itu berada di provinsi, apakah berada di kota madya misalkan, itu bisa menjadi masukan kepada pemangku kebijakan. Saya maksudkan bahwa di sini generasi muda itu pendorong
segala kebijakan yang ada ketika menemukan tadi, termasuk ketika memberikan informasi data yang akurat karena penemuan-penemuan seperti itu. Inilah manfaatnya generasi muda punya peran andil yang sangat besar karena dia lebih cepat memberikan informasi. Tapi informasinya kan cepat dulu, bukan mengeser karena bawang yang disundui tadi istilahnya bukan. Tapi ya penemuan-penemuan seperti itu. Saya pasti ada, saya yakin. Karena memang internet itu belum tentu bisa menjangkau sampai ke pelosok desa. Bagaimana anaknya yang masih di desa mungkin dia jangankan mungkin internet, dia mungkin HP nggak punya, atau punya HP itu dia nggak bisa menjangkau internetnya, nggak ada, kuotanya nggak ada. Nah, itulah menjadi masukan, bahkan itu menjadi riset juga bagi mahasiswa kalau itu menjadi apakah betul sampai sudah kebijakan itu sudah ada apa belum. Nah, bantuan katakanlah sekarang ada betul-betul apakah bantuan COVID dana pandemi itu bisa sampai menjangkau ke situ. Itu bisa menjadi penelitian riset penemuan juga. Apakah hanya hand sanitizer saja atau hanya di fogging saja? Padahal ini yang dibutuhkan dana itu. Dananya adalah besar ya. Mungkin Bu Isna tahu dana untuk percepatan COVID ini pun juga memakan jumlah yang besar. Itu perlu dipantau. Jangan mengandalkan kepada KPK. Artinya kita mendorong membantu KPK juga artinya ketika menemukan dana itu padahal ada sesuatu yang lebih krusial, ada sesuatu yang lebih penting. Saya kira itu. Oke, mungkin ya, boleh nambah? Iya, boleh Bu. Silakan Bu. Kebetulan yang memberikan pertanyaan ini saya kenal ya, dan dia tinggal di wilayah pedalaman Papua, jadi di Kabupaten Sarmi. Dan memang kondisinya kayak tadi, nggak bisa internet. Oke, kemudian kan pemerintah ngasih solusi nih, kalau misalnya nggak bisa internet kita kasih TVRI. Belum tentu semua penduduk kemudian punya TVRI kan. Nah, mungkin langkah kecil yang bisa kita lakukan, kalau kita punya akses dan kita punya resources gitu, kita bisa download materi-materi belajar dari internet, dan kemudian kita print, kita berikan kepada mereka. Itu adalah cara termudah yang bisa kita lakukan. Walaupun memang kesannya kayak apa banget sih, nah yang apa banget itu yang sebenarnya dibutuhin oleh kita sebagai seorang pemuda untuk aware sama kondisi sekeliling kita. Dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. Kayak tadi, kalau dari Mbak Isna kan dia mengadakan crowdfunding ya, saya juga tahu Mbak Isna kemarin sharing beberapa kali soal crowdfundingnya untuk membantu rumah tangga yang tidak terjamah oleh bantuan pemerintah. Nah, kalau Mbak Isna misalnya crowdfunding untuk makanan, sembako, bisa aja gitu teman-teman yang lain melakukan crowdfunding untuk bahan-bahan pelajaran. Nah, sehingga kita tuh nggak bisa, walaupun tadi kan secara legal kita akan mendorong pemerintah ya, tapi itu kayaknya jangka panjang sekali. Kemudian walaupun itu tetap harus dilakukan karena itu tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pendidikan bagi seluruh masyarakat gitu, bagi seluruh penduduknya. Tapi mungkin bisa dimulai dari kita sendiri, dari cara yang paling kecil dan dari cara yang apa banget sih sebenarnya, gitu doang aja gitu. Sebenarnya cuma gitu doang tapi bisa sangat membantu bagi ya kalau misalnya kayak Hinca gitu untuk di pedalaman. Mungkin itu sih. Oke, Bu Isna, mungkin ada tambahannya? Cukup karena Mbak Vina yang tahu kondisi langsung di sana ya, jadi dia jawabannya sudah pasti mengetahui sitkon langsung gitu sih. Saya cukup sih. Oke, ini yang paling terakhir dari Zoom chat ya. Dari Kak Riki lagi, bagaimana estimasi ketersediaan lapangan pekerjaan secara khusus perempuan yang tersedia pasca pandemi, mengingat kondisi perekonomian yang turun selama pandemi, apalagi fresh graduate akan menambah persaingan lapangan pekerjaan. Gimana? Bisa dijawab? Mungkin boleh jawab ya. Kalau misalnya yang ini sepengetahuan saya itu PR-nya kita, makanya karena kita nggak punya estimasi berapa misalnya usaha yang akan kembali berdiri setelah adanya pandemi COVID ini, atau berapa tenaga kontrak honorer yang akan kembali direkrut oleh pemerintah, oleh sekolah-sekolah atau oleh rumah sakit gitu setelah kondisi pandemi ini. Nah, sehingga kita tuh kayak ngawang-ngawang gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang kondisi kita tuh kayak ngayang, gimana ya nanti gitu. Yang bisa kita estimasi akhirnya hanyalah berdasarkan pertumbuhan ekonominya nanti aja, kan nanti bulan Agustus akan rilis lagi nih pertumbuhan ekonomi triwulan kedua.
saat itu akan menggambarkan sekali kondisi pada saat pandemi. Nah, gimana perbandingannya dengan yang triwulan sebelumnya, triwulan 1 gitu. Nah, mungkin hanya bisa melakukan estimasi dari sisi itu aja, dan potensinya di sektor-sektor mana yang akan berkembang. Tetapi kalau ingin secara pasti, saya sudah sampai mencoba untuk ngecek di website Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Entah mungkin ada gitu ya, tapi kalau misalnya yang diumumkan untuk masyarakat nggak ada, saya belum nemu gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Oke, Bu Isna mungkin atau Bu Budi? Kalau dari saya, mengingat belum adanya studi yang benar-benar spesifik ya untuk mengestimasi kira-kira bagaimana situasi kondisi berapa jumlah lapangan pekerjaan yang akan dibuka, terutama bagaimana penyerapan fresh graduate dan lain sebagainya. Mungkin ini lebih ke jawabannya adalah bagaimana kita sebagai pemuda mengempower diri kita sendiri, begitu. Karena kalau kita menunggu orang membuka lapangan pekerjaan kan itu sesuatu yang tidak pasti ya, atau bahkan mungkin persaingannya sangat ketat. Mungkin kita bisa mulai untuk membuka diri, membuka mindset untuk menjadi orang yang bagaimana kalau aku yang menciptakan, misal seperti itu, merintis usaha-usaha kecil, dimulai dari skala yang paling kecil, menyasar pasar di orang-orang di sekitar kita, itu mungkin juga akan menjadi salah satu solusi. Jadi kalau dulu kan kita mau jualan apa, masa aku jualan sih gitu kan. Kalau mulai sekarang kita jualan itu keren, wirausaha itu keren, buka startup itu keren gitu kan. Mulai itu kita rintis jadi sedikit demi sedikit, nanti juga itu akan menjadi sumber tambahan pendapatan dari kita sendiri gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita mengempower diri kita sendiri. Begitu sih. Saya serahkan ke moderator. Tambahan saya sedikit. Jadi kalau kita bicara tadi kan andai-andai ramalan, berarti saya juga ikut-ikutan ramalan ya. Kalau kita bicara ramalan, ada yang meramalkan juga. Kalau COVID ini terus berlangsung dan kita belum sampai virus, kan kita tidak tahu dengan dicoba new normal itu apakah nanti ekonominya jadi baik atau penyakitnya jadi meningkat, kita juga semua tidak tahu karena semua adalah masih percobaan. Dan itu tidak bicara Indonesia, tapi bicara juga dunia. Sehingga kalau kita bicara tentang ramalan-ramalan juga akan diramalkan. Kalau ini berterusan, justru negara-negara yang punya potensi penduduknya banyak, punya potensi sumber daya yang masih ada seperti Indonesia, justru yang akan bertahan. Karena katakanlah di Eropa yang punya perusahaan besar, yang punya hanya mengandalkan kepada industri, yang kemudian pabriknya ditutup, yang beli tidak ada, yang dibeli hanya makanan. Berarti siapa yang bertahan? Yang punya lahan dong. Nah, jadi ini kalau kita bicara ramalan-ramalan, artinya tadi ini connect dengan apa yang dikatakan Bu Isnawati. Kemampuan diri kita akan coba. Kita nggak usah malu dengan cara berjualan, karena besok ini berjualan tempe sekarang, tapi besok pandemi berakhir jadi pandai berjualan mobil. Nah, karena itu yang kita maksudkan, kita mencoba mencukupi kebutuhan kita sendiri tadi cukup. Itu sebenarnya kunci coba, dan kita nggak stres kepada mental karena kita punya kesibukan dalam berbagai hal. Seperti itu. Jadi saya pikir kalau untuk bicara ramalan, semua tidak ada yang meramal pasti selama vaksin itu belum ditemukan, selama vaksin itu belum didapatkan. Jadi kita tidak akan bisa memprediksi seperti apa. Jadi saya pikir itu tambahan kalau berbicara ramalan. Oke, terima kasih para penyaji materi. Jadi kesimpulannya, peran kesadaran masyarakat sangatlah menjadi utama. Dengan adanya work from home, generasi muda dapat melakukan aktivitas dari rumah saja untuk membantu yang terkena dampaknya. Work from home sangatlah berefek bagi para perempuan yang sangat besar untuk mengurangi kasus yang terjadi di rumah tangga. Oke, sekian dari saya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami serahkan kepada MC kembali. Terima kasih. Oke, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Tibalah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik dari segi penyambutan maupun isi acara. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam acara seminar online Fakultas Hukum Untak Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.